Namaku Yanto. Aku lahir di sebuah desa yang terpencil. Setelah lulus SMA, saya mencoba mencari kerjaan di kota. Berbekal kursus menyetir kendaraan dan punya SIM, saya berusaha mencari kerja di kota. Kebetulan temanku ada kenalan yang bisa memberi aku pekerjaan. Temanku memberi info tentang lowongan kerja di sebuah pabrik sepatu di kota. Karena temanku kenal dengan pemilik pabrik itu, aku langsung diterima. Aku ditempatkan di bengkel pembuatan sepatu. Pemilik pabrik sepatu bernama Pak Tony. Pak Tony sudah berumur sekitar 60 tahun. Sementara istrinya bernama Ibu Sarah. Ibu Sarah merupakan istri kedua Pak Tony. Istri pertama Pak Tony sudah meninggal. Ibu Sarah masih kelihatan muda dan energik. Umur Bu Sarah kira-kira 30 tahun. Bu Sarah banyak memegang kendali perusahaan. Sementara Pak Tony sering luar kota untuk memasarkan produk sepatunya. Pak Tony kemana-mana ditemani seorang sopir bernama Pak Agung. Tapi akhir-akhir ini Pak Agung mulai sakit-sakitan. Akhirnya aku disuruh menggantikan menjadi sopir Pak Tony. Aku jadi sering luar kota juga. Kadang menginap berhari-hari bersama Pak Tony. Suatu hari Bu Sarah ngobrol-ngobrol dengan saya dan sempat curhat, bahwa Pak Tony sudah loyo sebagai laki-laki. Pak Tony hanya kuat di tahun awal pernikahan saja. Itu pun tidak sekuat seperti pria-pria lainnya. Pak Tony mempunyai penyakit diabetes yang membuat tongkat saktinya kurang berfungsi maksimal. Bu Sarah sendiri masih kuat-kuatnya untuk berolahraga bercocok tanam. Bu Sarah sendiri mau menikah dengan Pak Tony lantaran faktor ekonomi. Bu Sarah berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi. Beberapa hari terakhir kesehatan Pak Tony mulai ada gangguan. Peran marketing digantikan Ibu Sarah. Saya diminta untuk menemani Bu Sarah keluar kota. Bu Sarah sering duduk di jok tengah, sehingga saya sering melirik lewat kaca spion atas. Bu Sarah masih cantik, kulitnya putih bersih. Gunung kembarnya menjulang tegak berdiri seperti menantang siapa saja yang berani mendaki. Sangat disayangkan wanita seperti Bu Sarah dibiarkan begitu saja, tanpa ada yang memperhatikan. Bu Sarah sempat curhat selama perjalanan, kalau dirinya dan Pak Tony hubungannya dingin-dingin saja. Katanya, sedingin seperti salju dari kutub utara. Di tempat tidur, Pak Tony tidak pernah menyentuh Bu Sarah. Suatu pagi, Pak Tony menyuruh saya mengantar ke adiknya. Pak Tony akan menginap beberapa hari di rumah adiknya. Kemudian saya disuruh pulang lagi menemani Bu Sarah apabila diperlukan. Karena hari libur, saya hendak piknik di pantai bersama teman-temanku. Tetapi Bu Sarah minta tolong untuk datang ke rumahnya pagi-pagi. Ketika aku datang, rumah dalam keadaan sepi. Ternyata Bu Sarah masih tidur. Setelah terbangun, Bu Sarah keluar hanya memakai daster tipis tembus pandang. Aku melihat wajah asli Bu Sarah dan barang-barang miliknya yang disukai kaum pria. Pemandangan yang luar biasa, Bu Sarah benar-benar semakin cantik dengan keadaan aslinya. Sebagai lelaki normal, jiwaku meronta-ronta tidak karuan. Aku disuruh masuk ke ruang tengah yang agak masuk ke dalam. Di situ aku dan Bu Sarah ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba saya dihadapkan pemandangan yang jarang aku lihat. Bahkan aku baru melihat kali ini. Duren Bu Sarah tidak sengaja terlihat, ketika posisi duduk Bu Sarah kurang sempurna. Tongkat saktiku bergejolak keras tanpa haluan kesana kemari. Tapi kali ini aku bisa kendalikan. Bu Sarah memintaku untuk memijit punggungnya yang katanya sakit. Di kalangan pekerja pabrik, katanya aku ahli pijit. Padahal aku juga biasa-biasa saja, tidak ahli dalam memijit. Aku dengan pelan memijit punggung Bu Sarah. Bu Sarah kemudian meminta saya untuk membantu kebutuhan lain setelah memijit. Belum sempat aku bertanya, Bu Sarah sudah memegang tongkat saktiku yang masih aku sembunyikan. Bu Sarah dengan lihai mencari keberadaan tongkat saktiku. Akhirnya terjadilah apa yang semestinya tidak terjadi. Hanya dalam hitungan menit, aku menggantikan peran Pak Tony. Itulah kisah hidupku, teman-teman. Menurut kalian bagaimana? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.